Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dahlam muslimin muslimat, bulan Zulhijjah, atau bulan Raya Agung, menjadi salah satu bulan suci, Syahr al-Haram dalam Islam, selain Zulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Ada keutamaan di dalam 10 hari pertama Zulhijjah. Berbagai amalan ibadah yang dikerjakan di waktu tersebut memiliki keutamaan yang lebih baik dibanding hari-hari biasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Bukhari. Dengan besarnya keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah, Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk lebih sering mengerjakan amal kebaikan yang dicintai. Bahkan, dengan lisan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah melalui zikir pun bisa mendatangkan keutamaan bagi muslim yang melakukannya. Amal soleh di hari-hari tersebut menjadi cukup besar maknanya. Dari Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid." Hadis riwayat Ahmad. Ada banyak amalan soleh yang bisa ditunaikan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Semua amal yang ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah itu boleh dikerjakan. Beberapa jenis amalan yang bisa dilakukan untuk menuai keutamaan awal Zulhijjah yaitu, yang mau admin sampaikan ini, silahkan simak sampai selesai. Nomor 1. Zikir. Memperbanyak zikir di 10 hari pertama Zulhijjah. Secara khusus difirmankan Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kalimat yang berbunyi, hari-hari yang telah ditentukan, pada ayat tersebut yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Hajj ayat 28. Sementara itu, zikir yang secara khusus dituntunkan Nabi Muhammad di hari tersebut adalah takbir, tahlil, dan tahmid. Ketiga kalimat zikir ini dianjurkan lebih sering dibaca. Nomor 2. Puasa. Memperbanyak puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah sangat dianjurkan. Lalu, pada 9 Zulhijjah terdapat tuntutan mengerjakan puasa Arafah yang penuh keberkahan. Berdasarkan kalender pengurus besar Nahdlatul Ulama, awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah akan jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Sehingga puasa sunnah 9 hari pertama di bulan Zulhijjah dapat dimulai dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 9 Juli tahun 2022. Namun, biasanya Nahdlatul Ulama dan pemerintah akan kembali menginformasikan penetapan awal bulan Zulhijjah setelah mereka berhasil melihat hilal. Hilal menjadi pertanda pergantian bulan untuk umat Islam. Untuk niat puasa dan tata caranya sama seperti puasa lainnya, niat puasa Zulhijjah juga biasanya dilafalkan pada malam hari, di mana saat waktu membaca niat puasa Zulhijjah yaitu sejak terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Dilansir dari laman pengurus besar Nahdlatul Ulama, terdapat 3 niat puasa Zulhijjah sesuai dengan tanggalnya berikut ini. Yang pertama, niat puasa Zulhijjah tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah. Nawaitu shauma syahri Dzulhijjah, sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat puasa Zulhijjah tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Nawaitu shauma tarwiyata sunatan lillahi ta'ala. Artinya,
saya niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat puasa Zulhijjah tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Nawaitu sauma Arafata sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Adapun keutamaan, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan lainnya adalah dibebaskannya dari api neraka. Segala siksa di neraka akan terhapus jika umat muslim rutin mengerjakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah, dan sungguh Dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Nomor 3. Bertaubat. Manusia tidak lepas dari perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa. Di 10 hari pertama Zulhijjah dapat dijadikan momentum untuk bertaubat dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Muttafaqun alaih. Nomor 4. Memperbanyak amal soleh. Contoh amal soleh yang dapat dikerjakan lebih sering di 10 hari pertama Zulhijjah antara lain adalah zikir, sedekah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Nomor 5. Menjalankan ibadah berkurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Bagi umat Islam yang mampu, wajib untuk berkurban. Dikutip laman Institut Agama Islam An-Nur Lampung, Nabi Muhammad menghardik mereka yang hidup berkecukupan tapi enggan berkurban. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat Id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 6. Tidak memotong rambut dan kuku untuk orang yang berkurban. Bagi muslim yang menjalankan ibadah kurban, disunahkan menahan diri untuk memotong rambut dan kuku sampai dia selesai berkurban. Nabi Muhammad bersabda, jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 7. Menunaikan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Nah, sahabat Dahlah, itu tadi informasi mengenai keutamaan bulan Zulhijjah, dan amalan-amalan sunnah di dalamnya. Sebagai umat Islam yang taat, alangkah baiknya jika kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain akan mendapatkan pahala, juga mendatangkan kebaikan dalam hidup dan mati, serta dunia dan akhirat kita. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan saran bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.